Alhamdulillah al-qailu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Senantiasa kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang lain untuk senantiasa berbuat baik dan bersabar di dalam melaksanakan, menegakkan kebaikan dan kebenaran. Itulah pesan dari surah Al-Asr, agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan, tidak termasuk orang-orang yang merugi baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Sehubungan dengan ayat yang kita bacakan pada muqaddimah khutbah yang kita sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, hindarilah segala bentuk prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kita berada di zaman yang di mana komunikasi sedemikian cepat. Alat-alat komunikasi semakin cepat perkembangannya. Apabila kita manfaatkan untuk hal yang baik, tentulah mendatangkan banyak kebaikan dan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila alat komunikasi ini digunakan untuk hal yang buruk, maka tentu juga akan mendatangkan banyak keburukan, dosa. Ayat ini yang pertama
memberikan penyampaian dan pelajaran bagi kita semua umat Islam bahwa yang utama adalah kita harus menghindari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka masuk dalam hal dosa. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang yang soleh, orang yang baik, maka ini adalah termasuk dosa. Berprasangka buruk terhadap orang yang memang memiliki sifat, karakter dan tindakan yang buruk, ini menjadi berdosa kalau sudah diucapkan, kalau sudah disebarkan. Sekalipun seseorang memiliki sifat yang buruk, kita tentu menilainya buruk, tetapi tidak boleh dibicarakan, tidak boleh disebarluaskan. Sebab kalau disebarluaskan, inilah juga termasuk prasangka yang mengandung dosa. Di dalam kesimpulan baik dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan dunia ini bisa baik, bisa buruk, tapi semuanya adalah berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memiliki prasangka baik, wajib hukumnya memiliki prasangka baik terhadap apa yang kita alami menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan kita dengan yang bukan Islam, bukan Muslim, di luar komunitas Islam, maka kita harus berhati-hati, karena prinsipnya orang-orang di luar Islam itu senantiasa berpikir buruk terhadap orang Islam. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah merasa senang kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Millah itu artinya bukan sebatas agama, tetapi cara berpikir, sikap, budaya. Maka terkait dengan ini kita harus berhati-hati. Hukumnya wajib untuk berhati-hati terhadap orang yang memiliki, orang yang di luar Islam, yang terkait dengan ajaran agama. Islam memberikan peluang kebebasan di dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap umat Islam ataupun terhadap di luar umat Islam. Ayat ini hanya ingin menjelaskan kepada kita sikap
ketika kita berhadapan dengan saudara kita. Di antara saudara kita ada yang memiliki akhlak yang baik, maka kita harus berprasangka baik. Berprasangka buruk terhadap saudara kita yang kita nilai baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, maka itu adalah termasuk dosa. Wala tajassasu. Yang kedua adalah Allah melarang kita untuk tajassus, yaitu ada upaya untuk memata-matai, mencari kesalahan-kesalahan daripada saudaranya. Ini adalah juga termasuk larangan di dalam ayat ini. Kita tidak boleh untuk memata-matai saudara kita hanya sebatas karena ingin mengetahui kekurangan-kekurangannya, ingin mengetahui kesalahan-kesalahannya. Bahkan sebagai orang yang beriman, itu kewajibannya adalah melindungi saudaranya, saudara sesama mukmin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man satara mu'minan satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga aurat atau kesalahan daripada saudara-saudaranya, saudara yang berseiman, maka Allah juga akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Artinya ketika kita mengetahui ada hal yang buruk dari saudara kita, kewajiban kita adalah menasihati, bukan dimaksudkan untuk mengumbar keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahan. Karena ini adalah dilarang seperti yang ada di dalam ayat ini, wala tajassasu. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah satu sama lain di antara kalian itu menggibah dengan yang lain. Menggibah dalam arti membicarakan aib saudaranya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Nabi menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Yaitu menceritakan aib saudaranya apabila dia hadir atau dia ketahui tentu dia tidak senang dengan apa yang dibicarakan itu. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana dengan pendapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang saya bicarakan itu benar ada pada saudara saya? In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau yang kamu bicarakan itu benar, itulah namanya ghibah. Wa illam takun fihi ma taqul faqad bahatahu. Kalau yang kamu ceritakan tidak benar, maka itu adalah namanya fitnah. Keduanya adalah dilarang di dalam agama. Jadi wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kenapa dilarang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau membicarakan kekurangannya, aibnya, dan yang dibicarakan itu tahu dan
tentu dia akan tidak senang, maka itulah namanya ghibah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memisalkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya? Tentu akan jijik. Demikian halnya kalau orang membicarakan aib saudaranya yang lain. Artinya, ketika orang membicarakan aib saudaranya, itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Karena orang kalau sudah mati tidak merasa kalau dagingnya disayat, dagingnya dimakan. Sama halnya kalau orang dibicarakan di tempat yang lain, saudaranya yang dibicarakan ini tidak merasa kalau dia sedang diperbincangkan, sedang dibicarakan aibnya. Maka intinya bahwa orang yang bergibah, mungkin kalau sepadannya adalah bergosip, ya, itu adalah dianggap seperti kanibal, karena seperti memakan bangkai saudaranya. Maka oleh sebab itu, 3 pesan dalam ayat ini. Kita dilarang banyak berprasangka, khususnya berprasangka buruk. Yang kedua, kita tidak dilarang untuk memata-matai saudaranya, mencari kesalahan-kesalahannya. Dan yang ketiga, dilarang untuk bergosip, bergibah. Wattaqullah, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dengan menghindari sifat-sifat yang buruk tadi ini. Yang sifat buruk, 3 sifat buruk yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ini harus dihindari, karena itu adalah tanda-tanda ketakwaan. Orang yang menghindarkan diri dari sifat-sifat yang buruk adalah merupakan sifat yang asasi dari sifat orang yang beriman. Orang yang menghindarinya itulah orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Allah mengawali ayat ini dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman itulah ketika mendengarkan ayat ini, dia akan mengambil manfaat dari perintah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dalam arti bahwa orang yang kembali kepada Allah, menghentikan segala sifat yang buruk, maka Allah akan menerima taubatnya. Tetapi apabila kaitan kesalahan ini dikaitkan dengan sesama manusia, itu selain 3 syarat yang dikaitkan dengan diterimanya taubat seseorang karena kesalahannya, dosanya kepada Allah, melanggar hukum-hukumnya. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah tidak akan kembali lagi untuk mengerjakannya, dan yang ketiga adalah berhenti dari pekerjaan itu, perbuatan yang buruk. Kalau dikaitkan dengan sesama manusia, ditambah dengan yang satu adalah dikembalikannya haknya saudaranya. Kalau dia pernah mengata-katai, pernah menceritakan hal-hal yang buruk, maka dia minta maaf kepada saudaranya dan menyampaikan bahwa dahulu saya pernah mengucapkan ini dan itu, saya minta untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. 3 larangan tadi kalau dahulu mungkin akan terbatas. Seseorang akan bercerita kepada yang lain hanya terbatas dengan orang itu, atau mungkin orang yang dekat dari orang yang diajaknya berbicara. Tetapi zaman sekarang dengan adanya HP dan yang lain-lain, maka proses ini semakin buruk. Sebab kalau kemudian seseorang menyampaikan kepada 2 orang saja dan setiap orang menyampaikan kepada 2 yang lain, maka dalam masa 22 kali perpindahan itu sudah mencapai miliaran dosanya. Maka oleh sebab itu, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kemudahan berkomunikasi, semua ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk nasihat, untuk menyampaikan pengajian, bacaan Al-Quran, nasihat-nasihat para guru, para ustaz, para kiai. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau kita menggunakan kepada hal yang buruk, kita juga akan menanggung dosanya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil pesan yang baik dari ayat ini, dari surah Al-Hujurat. Kita menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa aqimus shalah.